Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor. Ia dikenal sebagai salah seorang pemimpin suku Khazraj. Gaya bicaranya yang lantang, tegas dan jelas membuat ia dipilih oleh Nabi sebagai juru bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan terus berperang sampai syahid dan memasukkannya ke dalam surga. Lantas, bagaimanakah kisah Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu, sang orator ulung yang menjadi juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat apa yang dititipkan oleh Tsabit bin Qais melalui mimpi kepada lelaki Muslim setelah ia meraih syahid? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu adalah sahabat yang diberi kehormatan dan kemuliaan luar biasa oleh Nabi Muhammad SAW. Tsabit radhiyallahu anhu adalah seorang orator ulung yang mempunyai suara lantang, ahli retorika dan pandai memilih kalimat yang indah. Allah menganugerahi kelancaran berbicara, hati yang cerdas dan lidah yang fasih kepadanya. Selain mahir berkata-kata, ia juga berpengalaman dalam kancah peperangan. Tidak sedikit peperangan pada masa jahiliyah yang diikutinya, terutama terkait perselisihan antara kaum Khazraj dan Aus, mengingat ia dikenal sebagai seorang pemimpin suku Khazraj. Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu memeluk Islam berkat dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduknya, memperkenalkan dan mengajarkan mereka mengenai Islam. Mus'ab dikenal sebagai juru dakwah yang terampil lagi cerdas. Dan kedatangan juru dakwah dari Mekah ini diketahui Tsabit bin Qais. Ia pun penasaran dan menemui Mus'ab, lalu mendengarkan bacaan Al-Quran yang mulia dengan telinga dan hatinya. Hingga makna dan keindahan kalam ilahi itu meresap ke dalam pikiran dan sanubarinya. Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan hati Tsabit dengan pancaran keimanan, sehingga diucapkanlah dua kalimat syahadat. Maka bergabunglah laki-laki ini di bawah bendera Islam, sebagaimana ibunya Kabsyah binti Waqid yang lebih dahulu menjadi muslimah. Keislaman mereka tidak berubah sampai Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat mengetahui rencana kedatangan Nabi ke Madinah, Tsabit segera menyambutnya bersama sejumlah penunggang kuda terkemuka dari kaumnya. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Dan Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Amir bin Abil Bakir radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, Tsabit bin Qais berorasi ketika Rasulullah tiba di Madinah. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri sendiri dan anak-anak kami. Maka, apakah imbalannya? Surga, tegas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban tersebut, mereka menanggapi, kami ridho atasnya. Tsabit bin Qais pun menjadi khotib atau juru bicara Rasulullah. Setiap kali suatu delegasi berkunjung guna menunjukkan kebolehan para khotib dan penyair mereka, Tsabit akan bangkit menghadapi para ahli pidato ini. Misalnya ketika delegasi Bani Tamim masuk ke dalam masjid dan memanggil Nabi yang sedang berada di kamar, seraya berkata, Muhammad, keluarlah dan temuilah kami. Merasa terganggu, Rasulullah pun bergegas keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata, kami sengaja datang untuk memperlihatkan kebolehan kami, maka izinkanlah kami berbicara. Beliau menjawab, baiklah, aku mengizinkan. Setelah juru bicara mereka berbicara, kemudian Rasulullah memerintahkan Tsabit bin Qais untuk membalas ucapan orang itu. Lalu ia pun segera berdiri dan membalas ucapan orang tersebut dengan kata-kata yang menyentuh. Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu mempunyai hati yang khusyuk dan berjiwa patuh. Hatinya selalu diliputi rasa takut dari segala sesuatu yang bisa membuat Allah murka. Suatu hari, Tsabit mengutarakan kegunaan tersebut kepada Rasulullah. Ia berkata,
"Wahai Rasulullah, aku takut sekali celaka. Allah membenci sifat senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan, tetapi aku mendapati diriku senang dipuji. Allah memperingatkan dari bersikap sombong, tetapi aku begitu menyukai tiap keindahan. Allah melarang kami mengangkat suara melebihi suara engkau, tetapi aku seorang yang bersuara lantang." Mendengar kekhawatiran demikian, Rasulullah tersenyum dan menanggapi, "Hai Sabit, tidak maukah kamu hidup dengan terpuji, mati syahid dan masuk ke dalam syurga?" Anas bin Malik menuturkan, kekhawatiran Sabit bin Qais muncul setelah ayat berikut diturunkan. "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi." Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Sabit bin Qais pun duduk di rumahnya dan bergumam, "Aku termasuk penduduk neraka." Lalu dia mengurung diri, tidak mau menemui Rasulullah selama beberapa waktu. Menyadari ketidakhadirannya, Nabi SAW lalu bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Abu Amr, ada apa dengan Sabit? Apakah dia sedang sakit?" Sa'ad menjawab, "Dia tetanggaku, tetapi aku tidak tahu kalau dia sakit." Lalu Sa'ad pun mendatangi rumahnya, lantas menyampaikan perhatian beliau. Sabit menjelaskan, "Ayat ini telah diturunkan dan kalian tahu bahwa akulah yang paling lantang suaranya di hadapan beliau. Maka aku termasuk penduduk neraka." Kemudian saat memberitahukan hal tersebut kepada Nabi, dan beliau SAW menegaskan, "Tidak benar, justru dia termasuk penduduk surga." Sabit bin Qais radhiyallahu anhu senantiasa mencari mati syahid dalam setiap peperangan melawan kaum musyrikin. Dia selalu bergumam penuh harap, "Mudah-mudahan aku mendapatkan syahid pada perang ini." Demikianlah yang terus-menerus dilakukannya. Dia begitu merindukan pertemuannya dengan Allah dalam keadaan syahid. Sampai akhirnya datang saat berperang melawan orang-orang murtad. Ketika kemenangan terbanyak dalam setiap perang yang terjadi digapai pihak Musailamah Al-Kadzab, bahkan mereka sempat menerobos masuk ke kemah Panglima Muslim waktu itu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan nyaris membunuh istrinya, Ummu Tamim. Dalam perang tersebut, Sabit bin Qais membawa bendera kaum Ansor. Dikutip dari Anas bin Malik, "Aku menemui Sabit yang ketika itu sedang memakai balsam. Lalu aku bertanya, 'Apakah kamu tidak ingin mengikuti perang ini?' Sabit menjawab, 'Sekaranglah waktunya, hai sepupuku.' Setelah itu Sabit maju ke depan perang dan menyerukan, 'Beginilah seharusnya kita menyerang musuh dengan cara berhadap-hadapan. Alangkah buruk kebiasaan yang kalian tunjukkan kepada musuh. Bukan demikian kami berperang bersama Rasulullah dahulu.' Maka Sabit segera menerjang musuh hingga terbunuh." Anas dalam riwayat lain bercerita, Sabit bin Qais datang sewaktu perang Yamamah berkecamuk. Terlihat dia memakai minyak pewangi mayat atau balsam serta 2 helai pakaian berwarna putih. Seolah dengannya dia sedang mengafankan diri sendiri, sementara kaum muslimin sedang mengalami kekalahan. Sabit berseru, "Ya Allah, aku berlepas diri atas apa yang diperbuat kaum itu dan aku memohon ampunan atas perilaku perang kaum ini. Alangkah buruk apa yang kalian lakukan terhadap musuh. Berilah aku kesempatan untuk menghadapi mereka sesaat saja." Sabit lalu menyerang ke dalam barisan musuh hingga terbunuh. Demikianlah Sabit bin Qais memperoleh mati syahid di jalan Allah bersama sekelompok sahabat yang mulia. Keadaan meninggal yang pernah dikabarkan Rasulullah benar-benar dialaminya. Mati syahid yang pernah didambakan akhirnya didapatkannya. Setelah Sabit meraih mati syahid, seseorang melihatnya dalam mimpi. Dalam mimpinya sahabat ini berpesan, "Saat aku gugur di medan perang, seorang muslim menghampiri dan merampas baju perangku. Dia menyembunyikan ziroh itu di rumahnya, meletakkannya di antara bebatuan, lalu menutupinya dengan pelana. Temuilah panglimamu, beritahukan hal ini, tetapi jangan sekali-kali kamu mengaku mengetahuinya dari mimpi, sebab semua akan menjadi sia-sia. Dan saat mengunjungi Madinah, beritahukanlah kepada Khalifah Rasulullah bahwa aku mempunyai utang sekian, dan bahwa budakku yang bernama Fulan telah dimerdekakan. Ingat, jangan sekali-kali kamu mengaku mengetahuinya dari mimpi, sebab semua akan menjadi sia-sia." Orang itu pun menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyampaikan kabar tersebut. Lalu wasiat Sabit bin Qais segera dilaksanakan. Kami tidak mengetahui ada seseorang yang dilaksanakan wasiatnya yang ia disampaikan setelah wafat, selain Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sahabat Muslim, demikianlah kisah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi pilihan sekaligus juru bicara Rasulullah yang diberikan kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa oleh Rasulullah SAW.
Semoga kita semua bisa meneladani kisah dari sahabat yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.